Halo teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya, Joel Christian. Jadi pada video kali ini, saya akan membahas mengenai persiapan sebelum membangun sebuah rumah. Jadi yang pertama, kita akan membahas mengenai lahan. Dari lahan ini kita punya dua kondisi. Kondisi yang pertama adalah kita sudah memiliki lahan. Dan kondisi yang kedua adalah ketika kita belum memiliki lahan. Di kondisi yang pertama, ketika kita sudah memiliki lahan, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah melakukan cek legalitas. Cek legalitas ini bisa berupa cek sertifikat tanah kalian, apakah sertifikatnya asli atau tidak, apakah merupakan tanah sengketa atau bukan. Untuk memastikannya, kita bisa cek ke Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Kemudian kita juga perlu cek peraturan pemerintah mengenai luas yang diperbolehkan, luasnya bisa berapa persen dari lahan kita. Kemudian ketinggian bangunannya itu boleh berapa lantai. Itu semua bisa kalian cek sehingga kalian tidak menyalahi peraturan yang sudah ada. Kemudian untuk kalian yang belum memiliki lahan, pertama-tama, kalian harus mencari lahan. Hal yang perlu diperhatikan adalah mengenai lokasi dan lingkungan sekitar. Bagaimana akses keluar masuk terhadap lahan kalian. Kemudian, apakah ada fasilitas umum seperti tempat perbelanjaan, sekolah, rumah sakit, tempat kerja. Itu jaraknya seperti apa, dekat apa berjauhan. Lalu ada keamanan. Hal ini berbicara mengenai apakah ada security di perumahan kalian? Lalu ada isu-isu mengenai maling atau tidak? Lalu kita juga harus perhatikan apakah kawasan ini merupakan kawasan banjir. Untuk lebih lengkapnya, kalian bisa cek video saya sebelumnya. Di situ saya sudah menjelaskan mengenai hal-hal yang lebih detail. Lalu sama seperti langkah yang kita lakukan dengan lahan yang sudah kita punya, kita harus cek legalitasnya ya. Karena legalitas itu sangat penting. Karena kalau legalitasnya itu bermasalah, maka tanah kalian itu akan ribet diurusnya. Lalu kita bahas mengenai budget. Budget ini merupakan hal yang sangat penting dan merupakan hal utama untuk kalian bisa membangun sebuah rumah. Yang pertama harus kalian lakukan adalah rencanakan keuangan kalian. Kita harus memperkirakan alokasi dana yang digunakan untuk pembangunan itu seberapa. Kemudian kita juga harus menyiapkan dana tambahan, minimal 30% dari total budget. Misalkan kita punya dana itu 1 miliar, otomatis kita harus menyiapkan dana sebesar 1,3 miliar, itu sudah ditambah dengan 300 juta dana tambahan dari total budget kalian. Untuk budget ini harus jelas ya, karena kalau budgetnya ditutupi atau belum jelas, maka pembangunan itu tidak akan bisa berjalan dengan lancar. Karena ini adalah faktor utama bagi arsitek untuk merancang bangunan. Dan juga faktor bagi kontraktor untuk menentukan material yang bisa digunakan. Dan jumlah pekerja yang bisa dipekerjakan. Selain itu, hal ini juga mempengaruhi gaya desain ya. Seperti material yang digunakan. Kan berbeda ya gaya desain yang industrial dengan yang minimalis, materialnya beda. Otomatis harga pembangunannya juga beda. Oleh sebab itu, kita perlu melakukan riset. Sekiranya dengan budget sekian, kita bisa dapat rumah seperti apa. Rumah berapa lantai, berapa jumlah kamarnya, rumah dengan seluas apa, lalu material yang didapat, dan gaya desain seperti apa. Setelah lakukan riset, kita bisa mencocokkan dengan kebutuhan dan gaya hidup kita. Dari jumlah kamarnya, jumlah lantainya, ruangan apa saja yang dibutuhkan, kemudian gaya desain. Karena gaya desain itu berpengaruh dengan gaya hidup penghuni. Sebagai contoh, gaya desain bangunan yang minimalis baiknya ditempati oleh orang yang gaya hidupnya minimalis. Jika rumah minimalis ditempatkan oleh orang yang gaya hidupnya mewah, maka penghuninya tidak akan nyaman tinggal di sana. Perhatikan juga bahwa setiap tahun, harga itu pasti akan selalu berubah. Jadi jika kalian membuat desain sekarang, namun dibangunnya masih 3, 4, 5 tahun lagi, maka pasti harganya itu udah beda. Otomatis budget yang kalian siapkan
harus ditambahkan juga. Dan ini bisa mengakibatkan budget kalian menjadi membengkak karena kenaikan harga. Lalu gimana sih caranya kita bisa memperkirakan budget pembangunan? Yang pertama, kita bisa cari tahu dulu perkiraan biaya per meter persegi untuk pembangunan. Kita bisa tanya kontraktor, tukang, tetangga yang sedang membangun, atau teman yang sedang membangun. Lalu dari riset tadi, kita kan sudah dapat luasannya. Dari luasannya itu, maka bisa kita kalikan dengan biaya per meter persegi tadi. Seperti contoh, kita sudah punya perkiraan luasan itu misalkan 150 meter persegi. Lalu biaya pembangunannya anggap saja 6 juta rupiah. Maka jika kita kalikan total biaya pembangunannya itu 900 juta. Setelah semua itu sudah kalian persiapkan, saatnya kalian mengkonsultasikan kepada arsitek. Dengan berkonsultasi dengan arsitek, maka segala kebutuhan kita akan dirangkum dalam sebuah desain bangunan. Seorang arsitek itu bisa mengetahui kebutuhan ruang, pola hidup, kebiasaan, dan kepribadian, dan menerapkannya ke dalam bangunan. Dengan begitu, arsitek bisa menjadi kontrol yang membuat desain rumah sesuai dengan budget, kebutuhan, dan gaya hidup dari pemilik rumah. Oh iya, siapkan juga nih budget untuk membayar jasa arsitek. Budget ini di luar budget dari pembangunan ya. Kalian harus membuat budget khusus. Lalu hal yang penting dalam pemilihan arsitek, kita bisa melihat dari portofolionya. Setiap arsitek itu punya ciri khas atau gaya desain yang khusus. Sehingga kalian harus menyesuaikan dengan gaya desain yang kalian inginkan. Jika kalian ingin rumah minimalis, maka tentu minta arsitek yang juga biasa mendesain gaya minimalis. Jika kalian meminta pada arsitek yang gayanya klasik, otomatis hasilnya nggak maksimal. Begitu juga sebaliknya. Setelah konsultasi dan desain sudah ada, maka kita bisa mengurus perizinan. Yang pertama, kita harus mengurus izin mendirikan bangunan. Dengan adanya IMB, maka kita bisa mendapat izin untuk mendirikan bangunan. Dengan adanya IMB, maka bangunan akan terdaftar secara legal, sekaligus menjadi bukti yang sah kalau tanah dan bangunan ini adalah milik kita. Untuk mendapatkan IMB, maka desain bangunan harus dibuat mengikuti peraturan pemerintah setempat, sehingga IMB itu bisa keluar. Lalu siapkan juga budget untuk membayar pembuatan izin ini, karena kita pasti memerlukan biaya untuk mengurus izin. Lalu setelah IMB udah keluar, kita kan tinggal melakukan pembangunan. Namun sebelumnya kita juga harus minta izin kepada warga setempat. Dikarenakan aktivitas pembangunan kan sedikit banyak bisa mengganggu lingkungan sekitar. Misalnya, ada material yang berserakan di jalanan, atau suara berisik selama proses pembangunan berlangsung. Jadi hal ini sangat penting. Selanjutnya, kita harus memilih kontraktor dan pekerja. Kenapa kita harus mencari kontraktor? Hal ini karena kontraktor adalah orang yang akan melakukan manajemen terhadap proses pembangunan rumah kita. Baik mengatur pekerja bangunan, pengawasan konstruksi, lalu merealisasikan gambar dari arsitek, serta mengatur jadwal pembangunan dan anggaran biaya material di lapangan. Sehingga proses pembangunan dan budget akan lebih optimal. Carilah kontraktor dan pekerja sesuai dengan desain bangunan kalian dengan cara melihat portofolionya. Sama seperti arsitek, kontraktor juga punya desain spesialis. Ada yang terbiasa mengerjakan desain modern, ada yang terbiasa mengerjakan desain mewah, dan lain-lain. Jadi pilihlah kontraktor yang memang track record-nya bagus dalam mengerjakan desain yang serupa. Lalu yang terakhir, dokumentasi. Kita perlu mengumpulkan setiap arsip, baik gambar, laporan keuangan, serta sertifikat dan lain-lain, agar bangunan punya pendataan yang lengkap. Sehingga jika data tersebut dibutuhkan di kemudian hari, maka bisa digunakan. Lalu foto juga bangunan saat pertama kali selesai. Hal ini sebagai dokumentasi dan juga menjadi perbandingan dengan kondisi sesudah bangunan digunakan. Oke, sampai di sini dulu video saya kali ini.
Semoga video ini bisa bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya. Terima kasih.